nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Panji Ketawang terus mengejar-ngejar ayahnya. Dia berlari-lari kecil menyusuri jalan setapak dalam keremangan cahaya bulan. Bocah remaja itu bermaksud mengembalikan hubungan baik antara ayahnya dan pamannya Arya Kamandanu. Tapi nampaknya Arya Dwi Pangga tidak ambil peduli. Dia terus melangkah bergegas, melangkah tanpa menengok kiri kanan ataupun ke belakang. Ayah! Tunggu, Ayah! Tunggu! Sementara itu, Arya Kamandanu sudah berada di rumah kepala desa Kurawan. Sakawuni dibaringkan dalam salah satu ruangan dan ditunggu istri kepala desa. Sedangkan Arya Kamandanu berbincang-bincang dengan kepala desa di serambi depan. Jadi Tuan dan istri Tuan bermaksud pergi ke kota Majapahit? Ya, Bapak Kepala Desa. Kami bermaksud pergi ke kota Raja Majapahit. Apakah Tuan mempunyai seorang famili di sana? Tidak, Bapak Kepala Desa. Kami hanya ingin melihat-lihat saja. Istri saya sedang mengandung, dan dia ingin sekali diajak pergi melihat-lihat keadaan kota Raja Majapahit. Saya sudah berusaha untuk menghindarinya, tapi entahlah, dia nekat mengajak pergi ke sana. Oh, itu biasa Tuan. Itu namanya istri Tuan sedang ngidam. Wanita ngidam memang suka bertingkah laku aneh. Kadangkala keinginannya tidak masuk akal. Tapi ya, kita sebagai laki-laki harus bisa memahami keadaannya, Tuan. Benar, Bapak Kepala Desa. Itulah sebabnya saya terpaksa menuruti keinginannya.
Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia merasa pusing, kemudian jatuh pingsan. Ya, mudah-mudahan saja istri Tuan segera sadar kembali. Maaf, Bapak Kepala Desa. Apakah Bapak sudah lama menjadi Kepala Desa Kurawan? Cukup lama juga. 2 tahun setelah kerajaan Majapahit berdiri, saya langsung dipilih untuk menjadi Kepala Desa Kurawan, menggantikan Kepala Desa lama yang sudah meninggal. Ada apa, Tuan? Tidak. Tapi rasa-rasanya desa ini sangat nyaman untuk tempat tinggal. Sekalipun terpencil di lereng gunung, nampaknya desa ini cukup sibuk. Kurawan ini memang tidak begitu ketinggalan dalam soal-soal pembangunan wilayah, Tuan. Memang desa ini tidak mempunyai hasil bumi yang dapat diandalkan. Tapi kami, warga desa Kurawan, nampaknya sudah dapat mencukupi kebutuhan kami sendiri. Kami menanam palawija, pala kependem, dan kami juga menanam padi. Apakah mereka biasa menjual hasil buminya ke desa yang lain? Ya, begitulah. Jika kami ingin memperoleh 2 atau 30 kepeng, maka kami biasa menjual hasil bumi ke Jasun Wungkal ataupun langsung ke Kota Daha. Itu biasa, Tuan. Kami juga membutuhkan barang-barang lain, seperti pakaian, gula Jawa, ataupun garam. Barang-barang itu tidak dapat kami buat sendiri dan harus kami peroleh dengan sejumlah uang. Maaf, Pak Kepala Desa. Ya. Ketika istri saya pingsan tadi, saya sempat melihat sebuah bangunan yang nampaknya bekas mengalami kebakaran hebat. Letaknya di tepi desa bagian barat. Bekas rumah siapakah itu? Itu bekas rumah Empu Hanggareksa. Empu Hanggareksa? Ya. Siapakah beliau itu? Beliau adalah bekas warga Kurawan. Beliau, almarhum Empu Hanggareksa, dulu semasa masih hidupnya adalah seorang pembuat senjata pusaka yang ternama. Bahkan beliau sempat menjadi seorang empu istana Singasari. Nah, waktu itu Singasari diperintah oleh Sang Prabu Kertanegara. Ya, begitulah, Tuan. Walaupun desa ini kecil dan terpencil di lereng gunung, tapi kami pernah juga mempunyai kebanggaan. Empu Hanggareksa adalah seorang warga desa kami. Sempat menjadi seorang tokoh yang termasyhur, yang sedikit banyak ikut membuat nama desa kami terkenal sampai ke kota-kota yang jauh. Itu merupakan kebanggaan kami di masa lalu, Tuan. Lalu bagaimana dengan anak-anak Empu Hanggareksa? Apakah mereka tidak ada yang dapat mewarisi keahliannya membuat senjata pusaka? Tuan, Empu Hanggareksa mempunyai 2 orang anak, yaitu anak laki-laki. Yang tua bernama Arya Dwi Pangga, sedangkan yang muda bernama Arya Kamandanu. Konon kabarnya Arya Dwi Pangga tak ketahuan lagi nasibnya. Menurut cerita orang-orang, keluarga Empu Hanggareksa pernah ditimpa kemelut yang dahsyat. Empu Hanggareksa sendiri terbunuh dan keluarganya kucar-kacir. Tapi menurut selentingan, menurut kabar burung, katanya putra laki-laki Empu Hanggareksa yang bernama Arya Kamandanu sekarang ini menjadi seorang panglima perang kerajaan Majapahit, Tuan. Arya Kamandanu tersenyum mendengar cerita kepala desa. Dia memang sengaja merahasiakan siapa dirinya. Dia ingin tahu kira-kira bagaimana sikap kepala desa Kurawan terhadap dirinya. Dia ingin mendengar langsung pendapat rakyat banyak tentang dirinya. Tapi, ya, begitulah, Tuan. Mungkin sekarang ini Arya Kamandanu sudah hidup enak di lingkungan istana. Kami sebenarnya merasa gembira dan bahagia. Kami juga bangga. Tapi ada hal yang sangat disayangkan. Apa yang perlu disayangkan, Bapak Kepala Desa? Ya, si Arya Kamandanu itulah yang perlu disayangkan. Mengapa tiba-tiba dia lupa kepada asal-usulnya? Sebenarnya, dia bisa setiap saat menengok desa Kurawan. Desa yang telah melahirkannya. Desa yang telah mengawali pertumbuhannya sebagai manusia dewasa. Tapi entahlah, mungkin memang benar dia telah melupakan desa ini. Dia lupa karena sudah hidup mewah, Tuan. Mungkin dia terlalu sibuk, Bapak Kepala Desa. Dia sibuk sehingga tidak dapat menengok desa kelahirannya. Iya, orang besar selalu sibuk. Tapi masa dia tidak dapat meluangkan waktu barang 2 atau 3 hari untuk menengok desa kelahirannya? Hal itu kan bisa diatur, karena dia mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang luas di kalangan prajurit-prajurit Majapahit. Tapi ya, sudahlah, Tuan. Kami juga tidak mengharapkan apa-apa.
Kalau memang dia melupakan desa asal-usulnya, ya kami juga tidak apa-apa. Kami sudah cukup merasa senang dan bahagia jika kami dapat hidup dengan tenang tanpa gangguan. Oh, bagaimana Nyai? Apakah istri saya sudah sadar kembali? Tenanglah Tuan, tenanglah. Nanti akan saya ceritakan Tuan. Apakah ada hal-hal yang kurang baik, Nyai? Begini Tuan, harap Tuan jangan terkejut. Dan Tuan tidak perlu khawatir. Sebenarnya begini, ya sayang sekali, tapi Tuan tidak perlu putus asa. Kau ini omong apa, Nyai? Coba bicara yang jelas. Ayo bicara yang jelas, supaya Tuan ini dapat mendengarkan dengan baik. Ya, Tuan terpaksa harus bersabar. Nampaknya kali ini istri Tuan gagal untuk memberikan seorang keturunan kepada Tuan. Maksudnya, apakah maksudnya istri saya telah mengalami keguguran? Benar Tuan, istri Tuan telah keguguran. Mungkin perutnya mendapat goncangan yang berat selama berkuda di perjalanan. Maaf Tuan, seharusnya Tuan berhati-hati membawa istri yang sedang mengandung. Tuan berani sekali membawanya berkuda terlalu jauh. Iya, kami terpaksa Nyai. Tapi apakah keadaan istri saya tidak membahayakan? Tuan tidak perlu khawatir. Sebentar lagi dia akan sadar kembali. Saya sudah memberinya minum ramuan daun-daunan Tuan. Tapi saya kira istri Tuan harus istirahat barang beberapa hari. Ya, benar Tuan. Istri Tuan itu harus istirahat. Jangan dulu diajak berkuda. Darahnya banyak keluar Tuan. Kalau Tuan memaksanya juga pergi ke kota Raja Majapahit, saya khawatir dia akan pingsan kembali di perjalanan. Baiklah Nyai, saya akan mengikuti segala petunjuk dan saran-saran Nyai. Biarlah saya istirahat barang beberapa hari di sini. Tapi, apakah kehadiran kami tidak mengganggu? Sudahlah Tuan. Tuan tidak perlu berpikir macam-macam. Yang penting istri Tuan segera pulih kembali. Dengan begitu, Tuan bisa membawanya kembali pulang ke Manguntur. Jadi Tuan tinggal di desa Manguntur? Iya Nyai, kami tinggal di desa Manguntur. Arya Kamandanu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia terpaksa menuruti anjuran istri kepala desa. Dan dia memutuskan untuk istirahat barang beberapa hari, menunggu keadaan Sakawuni pulih kembali seperti sedia kala. Kau ini benar-benar setan cilik. Kau terus mengikuti aku seperti setan cilik. Apa kau tidak mendengar kata-kataku? Sudah berapa kali aku mengusirmu, tapi kau masih saja terus mengikuti langkah-langkahku. Dengar Panji, kalau aku kesal, tubuhmu bisa kubanting remuk ke atas pohon, atau kau bisa kucemplungkan ke dalam jurang yang dalam. Mengapa ayah melarangku mengikutimu? Bukankah aku ini anak kandungmu sendiri? Jadi kau benar-benar ingin mengikuti aku? Kau adalah ayahku. Aku harus ikut siapa lagi kalau tidak ikut ayahku? Selama ini kau ikut si Kamandanu manusia jahanam itu. Mengapa tiba-tiba kau ingin ikut ayahmu sendiri? Dengar Panji, aku tidak mempunyai rumah. Ayahmu ini seorang pengembara, seorang pengelana. Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kalau kau ikut aku, kau akan sengsara.
Tapi ayah, aku malu kembali ke Majapahit. Aku malu telah melakukan dosa besar terhadap Paman Kamandanu. Sekarang aku harus bersama siapa lagi? Sudahlah. Tidak perlu menunjukkan kesedihanmu. Aku paling benci melihat anak laki-laki gampang bersedih hati. Sudah, kalau kau mau ikut aku, ayo jalan. Tapi awas, jangan merengek-rengek di tengah jalan. Jangan mengganggu perjalananku. Dan jangan bicara lagi soal Arya Kamandanu. Jadi ayah mau mengajak aku? Ayah mengizinkan aku ikut serta? Ayo jalan, tidak usah banyak bicara. Sementara itu, Arya Kamandanu masih berada di rumah kepala desa Kurawan. Sakawuni sudah kelihatan sehat kembali. Mereka bermaksud minta diri untuk meneruskan perjalanan ke Majapahit hari itu. Mereka berbincang-bincang di serambi depan. Bagaimana keadaanmu sekarang, Huni? Aku sudah sehat kembali, Kakang. Wajahmu kelihatannya masih sedikit pucat. Benar, Tuan. Wajahnya masih sedikit pucat. Seharusnya istri Tuan istirahat barang 2 atau 3 hari lagi. Maaf, Nyai. Kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami juga takut mengganggu Bapak Kepala Desa dan Nyai. Kami tidak merasa terganggu kok. Kami biasa hidup berdua saja. Kami malah merasa senang karena ada temannya, Tuan. Terima kasih, Bapak Kepala Desa. Tapi kami harus meneruskan perjalanan ke Majapahit. Begitulah kehendak istri saya. Kalau begitu, ya... Kami tidak bisa memaksa, tapi hati-hatilah di jalan. Istri Tuan kelihatannya masih agak lemah tubuhnya. Jangan berkuda terlalu kencang. Kalau lelah, istirahat saja dulu. Iya, Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas nasihat-nasihat Bapak. Sekarang kami mohon diri. Maaf, Bapak Kepala Desa. Maaf, Nyai. Kami telah mengganggu kalian. Sekarang kami mohon pamit. Baiklah, hati-hati di jalan. Maka demikianlah, Arya Kamandanu dan Sakawuni bermaksud kembali ke Majapahit. Kepala desa dan istrinya mengantarkannya sampai ke halaman. Hati-hati, Tuan. Oh ya, kalau nanti Tuan sempat bertemu dengan Arya Kamandanu, tolong sampaikan salam saya dan tolong katakan padanya agar dia jangan lupa kepada asal-usulnya. Jangan lupa kepada desa Kurawan yang telah ikut mengantarkannya menjadi orang besar, Tuan. Ya, baiklah Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha untuk menemui orang yang bernama Arya Kamandanu itu. Bagaimana, Buni? Kita jalan sekarang? Aku siap, Kakang. Kami berangkat, Bapak Kepala Desa. Kami pergi, Nyai. Terima kasih atas pertolongan, Nyai. Akan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.